Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan cerita. Ada program terbaru nih dari BPS Provinsi Sumatera Utara. Pascalibah, program asyik siniar kenali perubahan. Perkenalkan saya Chani, host yang Pascalibah. Episode perdana kita kali ini akan menghadirkan narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Kepala BPS Provinsi Sumatera Utara, Bapak Nurul Hasanuddin. Halo Pak, gimana kabarnya nih Pak? Baik sekali kabarnya, luar biasa. Jadi boleh kenalan dulu nih ya Pak, kita biar kawan cerita pada kenal sebelum masuk ke bincang santai kita ini. Nama saya Hasan, ya. Saya Kepala BPS Provinsi Sumatera Utara. Tentunya ini adalah momen pertama, perdana untuk meluncurkan inovasi baru kita di BPS Provinsi Sumatera Utara yang menghadirkan tayangan terkait dengan podcast. Podcast itu dalam bahasa bakunya adalah siniar. Artinya kita memberikan nama program asyik siniar kenali perubahan. Pascalibah. Program asyik siniar kenali perubahan. Sepertinya meaningful banget ya Pak. Kenapa Pak kira-kira harus bikin podcast ini? Ya, dalam banyak kesempatan berbagai ruang untuk kita berkomunikasi, mencurahkan gagasan dan pikiran, berdiskusi dengan isu-isu terkini, itu saat ini podcast menjadi satu hal yang efektif, mampu menjangkau berbagai lapisan. Apalagi sekarang ini lebih dari 60% penduduk di Sumatera Utara ini adalah generasi milenial. Ya. Bahkan generasi Z ataupun post Z yang cukup dominan. Oleh karena itu, podcast menjadi salah satu yang saat ini berdasarkan riset dan survei, salah satu tools yang efektif untuk menjangkau generasi muda tersebut. Ya. Pascalibah, udah pas belum Pak intonasi saya nih? Wah, keren nih. Kira-kira konsepnya bagaimana sih Pak? Jadi memang podcast ini adalah satu ruang yang bisa menyentuh ke dalam dan keluar. Ke dalam tentu kepada BPS di Sumatera Utara khususnya, yang SDM-nya mencapai hampir 1.000 orang. Tentunya kalau itu kita kelola dengan baik, kita akan bertumbuh bersama. Dan ketika masuk ke aspek ke eksternal, keluar, ya, tentunya isu-isu perubahan yang terjadi sekarang begitu banyak, ya. Apalagi kalau kita lihat disrupsi daripada revolusi industri itu juga menjangkau semua pihak. Kalau saya tanya, pasti ya teman-teman, kawan cerita, sekarang sudah berubah cara belanjanya. Dari belanja di pajak atau di pasar, ya, menjadi melalui transaksi online. Itu juga adalah disrupsi perubahan yang nyata hari ini. Oh gitu ya Pak. Tapi saya tertarik nih Pak. Tadi Bapak ada menyinggung kata-kata era disrupsi seperti itu ya Pak ya. Dan juga menjadi sasaran program dari podcast ini, sasaran internal gitu ya. Kira-kira bagaimana BPS menjawab tantangan Pak di era disrupsi kali ini? Ya, memang era disrupsi ini suka atau tidak suka seluruh ASN, ya, aparatur sipil negara, baik di kementerian lembaga maupun dinas instansi termasuk di BPS, harus mampu melakukan satu upaya learning organization. Karena organisasi pembelajar itulah yang sesungguhnya akan mampu bertahan di dalam era disrupsi yang begitu deras. Nah, oleh karena itu, pemerintah juga menggulirkan bagaimana core value sebagai sebuah cara agar kemudian ASN kita berada dalam track yang benar. Ada, kita ingat ya, terkait dengan core values berakhlak.
ya, berorientasi pelayanan, akuntabel, kemudian kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Ya. Sebagaimana tentunya ini pesan dari Presiden Joko Widodo untuk seluruh ASN, ya, yang kemudian kita branding menjadi bangga melayani bangsa. Nah, ini Pak, sepanjang yang saya tahu ya Pak ya, BPS ini kan salah satu lembaga pemerintah non-kementerian ya Pak ya. Sepertinya juga kalau kita search ya di Google gitu ya, banyak yang kepo tentang seluk-beluk BPS dan kegiatannya. Mungkin tapi tidak tersosialisasikan atau mungkin banyak yang belum paham seperti itu Pak. Ini nih bisa dilihat dari tools ini ya Pak, Google Search, ada beberapa pertanyaan yang paling sering muncul di Google tentang BPS nih Pak. Mungkin Bapak bisa menjawab pengetahuan dari banyak netizen nih Pak. Oke, pertanyaan dari Google ya. Boleh kita lihat ya, sebagai Iya nih. era transparansi, bagus sekali ya kita bisa melihat apa yang ingin diketahui oleh publik ya dari Google Search tersebut ya. BPS tentunya adalah kepanjangan dari Badan Pusat Statistik. Ia adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Ia memiliki tugas utama untuk menyediakan data dasar. Tentunya BPS dalam pelaksanaan kegiatan statistiknya itu didukung oleh keberadaan kantor-kantor di seluruh penjuru Indonesia. Tentunya sampai ke level kabupaten kota. Tugas BPS kalau kita merujuk satu undang-undang ya yang mendasarinya ya, terkait dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang statistik, tentunya di sana dijelaskan ya, bagaimana peran BPS dan bagaimana tugas-tugas BPS. Di antaranya adalah menyediakan kebutuhan data bagi pemerintah dan masyarakat, yang data ini tentunya bersumber dari pelaksanaan sensus ataupun survei. Dan juga data ini diperoleh dari departemen ataupun lembaga pemerintah ya sebagai data sekunder, data administratif. Selain itu juga membantu kegiatan statistik di kementerian lembaga ya dan juga institusi yang lain dalam membangun sistem perstatistikan nasional. Selain itu, tugas BPS juga mengembangkan, mempromosikan standar teknik dan metodologi statistik, menyediakan pelayanan di bidang diklat, ya, pendidikan dan pelatihan statistik, juga membangun kerjasama dengan institusi internasional dan juga mungkin dengan negara-negara internasional untuk kepentingan perkembangan perstatistikan Indonesia. Tentunya untuk mendapatkan data BPS ada beberapa cara untuk publik mendapatkannya. Ada yang sifatnya offline, ya, publik bisa berkunjung melalui pelayanan statistik terpadu. Ya. Ada di sana publikasi, ada buku-buku yang bisa diakses, ada data mikro, hasil survei dan sensus, yang tentunya silakan datang hadir ke kantor BPS Provinsi Sumatera Utara di lantai 2 di Jalan Asrama nomor 179 Medan. Selain itu juga secara online ya, teman-teman, kawan bercerita bisa melihat data BPS melalui website resmi kami ya. Ada di sana sumut.bps.go.id ya. Di sana juga kawan bercerita bisa mengakses ada inovasi kita terkait dengan data yang bisa diakses melalui ujung jari, melalui aplikasi Android. Ya, ada Allstat di sana. Teman-teman, kawan bercerita bisa melihat berbagai informasi yang terdapat pada Android-nya masing-masing. Silakan download di Google Play Store-nya masing-masing. Badan Pusat Statistik sebagaimana kementerian dan lembaga
dan instansi yang lain ada saluran untuk bisa masuk menjadi pegawai BPS. Ya. Ada dua cara setidak-tidaknya, ya. Yang pertama melalui Politeknik Statistika STIS, ya. Lembaga pendidikan yang berada dalam naungan Badan Pusat Statistik. Di sana akan menjadi mahasiswa yang akan ditempatkan sebagai karyawan di BPS dengan status ikatan dinas, siap ditempatkan di seluruh Indonesia. Nah, yang kedua tentunya ini berlaku untuk kementerian yang lain juga, ya. Adanya seleksi penerimaan CPNS yang bisa diikuti oleh siapa saja yang memenuhi persyaratannya, yang biasanya itu diumumkan secara resmi oleh BKN ataupun juga Kementerian Menpan RB. Di 2022 ini, dan ini menjadi satu momen penting karena di 2022, di tanggal 15 Mei sampai dengan 30 Juni 2022 ini, kita akan mulai pelaksanaan sensus penduduk 2020 lanjutan. Ya. Di sana akan mendapatkan profil karakteristik kependudukan yang lebih lengkap terkait dengan mobilitas penduduk, migrasi, dan juga berbagai informasi kelahiran dan kematian untuk melengkapi analisis kependudukan kita. Juga tentunya di sini ada survei biaya hidup 2022 yang sedang berjalan sejak Januari sampai dengan Desember nanti, itu di beberapa kota inflasi yang memang diagram timbang inflasi perlu diupdate mengingat kita sudah melalui pandemi COVID-19 dan sekarang di 2 tahun berjalan tentunya ada perubahan pola konsumsi dan juga bagaimana perubahan pola belanja, dan tentu itu harus dipotret untuk meningkatkan kualitas data inflasi kita. Omong-omong nih Pak, di atas meja Bapak sepertinya ada buku ya. Covernya sepertinya menarik nih Pak. Boleh tahu nggak cerita sedikit gitu, kira-kira highlightnya apa sih dari buku ini Pak? Oke, jadi ini adalah buku yang luar biasa. Kawan bercerita, ini sebetulnya adalah dokumen resmi untuk bagaimana agar arah perubahan Badan Pusat Statistik itu di periode sampai dengan 2024. Tentunya ada 7 arah perubahan yang tentu di sini juga merepresentasikan terkait bagaimana kita SDM di BPS untuk bisa sama-sama untuk bisa melalui proses perubahan ini dengan baik agar kemudian eksistensi BPS ke depan bisa lebih baik, tumbuh, dan lebih tangguh. Nah, saya lihat kayaknya tadi ini ya Pak ya, mengenai penyederhanaan birokrasi seperti itu ya, yang lazim terdengar di kalangan ASN. Mungkin Bapak bisa cerita sedikit tidak Pak? Ya, di dalam perubahan yang digulirkan oleh pemerintah saat ini, ya, tentunya arahan Presiden untuk menyederhanakan birokrasi adalah untuk meningkatkan pelayanan. Itu tujuan utamanya. Oleh karena itu, Badan Pusat Statistik juga tentunya akan menyesuaikan secara cepat agar arahan Presiden itu bisa diimplementasikan segera dengan kesiapan birokrasi yang ada di Badan Pusat Statistik, termasuk di BPS Sumatera Utara. Tentunya penyederhanaan birokrasi itu juga membangun bagaimana agar tata kelola kerja, ya, pola hubungan kerja, ya, proses kolaborasi, agile learning organization itu menjadi nafas semangat kita untuk perubahan ini. Agar kemudian pelayanan yang kita harapkan sebagai goal tadi itu meningkat dan bisa dirasakan oleh masyarakat dengan lebih baik daripada sebelumnya, lebih cepat dan lebih berkualitas. Terkait goals yang pengen Bapak capai ya bersama organisasi nih, pastinya akan ada tantangan ya Pak ke depan gitu kan dalam eh,
dalam menciptakan tujuan gitulah ya. Kira-kira tantangan apa saja sih yang mungkin gitu Pak, mungkin dihadapi dalam menyambut arah perubahan ini? Ya, tentunya di dalam proses perubahan yang terjadi, ya, itu tantangan terbesar adalah bagaimana agar tim semua berada dalam frekuensi yang sama, sehingga proses perubahan ini bisa mengajak, melibatkan semua tim SDM kita yang ada, ya, untuk bisa bertumbuh bersama. Itu tantangan terbesar yang memang harus bisa kita lalui agar kemudian arah perubahan ini menjadi terarah. Dan itu tentu berbasis bagaimana meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan pelayanan, dan meningkatkan lebih banyak lagi kontribusi peran-peran SDM kita di dalam perubahan ini. Ya, itu saya rasa. Baik Bapak, terima kasih Bapak atas jawabannya yang sangat luar biasa ini yang sudah. Program asik, siniar, kenali perubahan. Dunia berubah, ASN BPS pun harus berubah, harus beradaptasi dengan cepat, harus mempunyai jiwa yang melayani untuk membantu masyarakat. BPS perlu mengubah pola pikir, cara pandang terhadap keberadaan ASN dari rule based menjadi performance based. Kami juga mengharapkan tentunya feedback, sumbang saran, ide, atau apapun namanya dari kawan cerita, tentunya untuk selanjutnya diangkat dalam podcast ini. Kami menganggap ini penting karena dengan begitu program ini menjadi lebih menarik dan dapat diterima secara luas. Isu yang diangkat tentunya akan kita kupas secara mendalam dan tentunya dipadu dengan data dan informasi yang ada di BPS. Namun kami juga tidak dapat mengakomodir tema-tema tentunya yang berbau sara ataupun tendensi politik. Oleh karena itu, silahkan request, ya. Tentunya request di komen, ya, untuk tema-tema yang mungkin ingin diusulkan untuk bisa memperkaya konten daripada podcast ini. Ya, pas sekali, Bah. Oke semuanya, terima kasih sudah menyaksikan episode perdana ini yang pas materinya, pas momennya, pas narasumbernya, dan tentunya pas buat kawan cerita semua. Sampai bertemu di episode selanjutnya yang pasti akan tetap asyik dan menarik bersama Pas Kalibah. Bye-bye. Open Windows, Open Heart.